Takut akan Allah adalah sikap iman sebagai tanda cinta dan hormat atas kuasa serta kerahiman Allah atas kita manusia. Dengan sikap batin ini, kita akan berupaya untuk menghindarkan diri dari dosa yang justru melukai relasi cinta kita dengan Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Inspirasi Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, 15 Oktober 2021, diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan 7. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah takut akan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, takut akan Allah adalah level atau tingkatan tertinggi dalam iman Yahudi yang biasa disebut juga haibah. Sikap takut akan Allah tersebut berdasarkan ilmu, iman, dan yang terdalam adalah ma'rifah atau mengenal Allah. Orang Yahudi percaya bahwa semakin seseorang mengenal Allah, niscaya ia akan semakin kokoh dalam iman dan semakin takut akan Allah yang tertuang dalam sikap tergetar dan sekaligus terkagum-kagum akan Allah. Jika seseorang sampai pada level beriman seperti ini, maka pasti ia tidak akan mengabaikan pelaksanaan Taurat, karena ia akan dengan senang hati melaksanakan perintah Taurat tanpa takut akan ancaman atau hukuman. Ia melaksanakan perintah Taurat karena didorong oleh pengenalannya akan Allah dan pengenalan akan dirinya sebagai pribadi beriman dan abdi di hadapan Allah. Sikap takut akan Allah mempunyai beberapa indikator, yakni 1. Manusia tersebut menyadari kehinaan dirinya di hadapan Allah. Dia adalah debu tanah atau adama dalam bahasa Aram. Yang kedua, dia menyadari kerahiman Allah atas dirinya, bahwa dia dijadikan istimewa menjadi manusia, Adam dalam bahasa Aram, dengan nafas hidup yang dihembuskan Allah ke dalam dirinya. Tanpa kerahiman Allah, manusia adalah debu tanah, benda mati, bukan makhluk yang hidup. Dan yang ketiga, manusia yang takut akan Allah menyadari dirinya berdosa di hadapan Allah karena sedikit berbuat baik tetapi banyak berbuat jahat, sehingga ia tidak layak bagi Allah. Kesadaran akan kerahiman Allah di satu sisi dan kehinaannya di sisi lain akan menghindarkan manusia beriman dari kesombongan dan sikap takabur, sehingga menjadikannya pribadi yang rendah hati. Kesadaran akan sedikitnya amal kebaikan akan mendorong pribadi tersebut untuk memperbanyak kebajikan, dan sebaliknya kesadaran akan dosanya yang berlimpah dan akibatnya akan menghindarkan orang tersebut dari memperbanyak keburukan. Model beriman seperti inilah yang digagas oleh Yesus dalam kritiknya terhadap orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dalam zaman Yesus menciptakan model beriman massal yang dipaksakan dan mengerdilkan kebebasan dan kesadaran seorang individu di hadirat Allah. Mereka kemudian bertindak sebagai polisi agama yang mengawasi, menegur, mengadili, bahkan menghukum orang secara sosial ketika mereka tidak patuh dengan model beriman berdasarkan hukum yang tercipta lewat tafsiran beriman dari orang-orang Farisi.
Akhirnya, teman-teman terkasih, kebanyakan orang Yahudi pada zaman Yesus melaksanakan hidup keagamaan mereka karena takut kepada otoritas agama, dalam hal ini kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dapat menjatuhkan hukuman sosial keagamaan atas mereka, dan bukan karena takut akan Allah. Yesus mau mengembalikan proses beriman ke jalan yang benar, yaitu menempatkan Allah sebagai pusat dari segala praktek hidup beriman. Takut akan Allah adalah sikap iman sebagai tanda cinta dan hormat atas kuasa serta kerahiman Allah atas kita manusia. Dengan sikap batin ini, kita akan berupaya untuk menghindarkan diri dari dosa yang justru melukai relasi cinta kita dengan Allah. Kesadaran bahwa Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita, namun juga yang penuh kasih terhadap kita, membuat kita dengan riang dan bebas melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Semoga kita semua mengusahakan praktek beriman seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.